Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ismail Lubis dari kelas 7 pagi C. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester mata kuliah penjamin perangkat penjamin kualitas perangkat lunak. Di sini saya memilih judul dari studi kasus nomor 1, yaitu sistem reservasi klinik online. Yang pertama saya akan menunjukkan hasil simulasi diagram yang terkait rencana kualitas. Ini adalah hasil dari diagram yang saya kerjakan. Yang pertama, untuk soalan nomor 1, untuk aspek kasus 1 ada 5 bagian. Yang pertama, reliability, security, usability, performance, dan maintainability. Dan untuk soalan yang kedua, model kualitas dan penjelasan bagaimana karakteristik pada model tersebut diterapkan. Yang pertama, untuk studi kasus 1 sistem reservasi klinik online, model kualitas sudah digunakan komprehensif dan dapat langsung diterapkan pada sistem berbasis web. Karakteristik ISO 25010 dan penerapannya. Yang pertama, functional suitability. Yang kedua, performance efficiency. Yang ketiga, compatibility. Yang keempat, usability. Yang kelima, reachability. Enam, security. Yang ketujuh, maintainability. Dan yang kedelapan, portability. Dan untuk soalan yang ketiga, penjelasan bagaimana proses penjamin kualitas diterapkan dalam tiap fase SDLC untuk studi kasus Anda. Untuk penjelasannya, yang pertama reliability atau keandalan. Berikut adalah penjelasannya. Yang kedua, security atau keamanan. Berikut adalah penjelasannya. Dan yang ketiga, usability atau kemudahan penggunaan. Berikut penjelasannya. Yang berikut, performance dan availability atau kinerja dan ketersediaan. Berikut adalah penjelasannya. Dan maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Dan yang kedua, model kualitas dan penerapannya. Model kualitas yang digunakan adalah ISO 25010, karakteristik ISO 25110 dan penerapannya. Yang pertama, functional suitability atau kecocokan fungsional. Yang kedua, sistem penyediaan fitur utama seperti pendaftaran pasien, pemilihan dokter, penjadwalan janji, dan konfirmasi admin. Setiap fungsi diuji dengan test case untuk memastikan sesuai dengan input. Yang kedua, performance efisiensi atau efisiensi kinerja. Sistem harus merespon cepat, terutama saat banyak pasien melakukan observasi bersamaan. Optimasi database, caching, dan server dengan load balancy. Yang ketiga, compatibility. Yang keempat, usability. Yang kelima, reliability. 6, security. 7, maintainability. Dan 8, portability. Yang ketiga, penerapan proses penjaminan kualitas pada tiap fase SDLC. Yang pertama, requirement. Yang kedua, desain. Ketiga, implementasi. Keempat, testing. Kelima, deployment. Dan untuk soalan nomor 4, buat rencana SQA yang mencakup sasaran kualitas, kriteria faktor kualitas, standar pengembangan, prosedur audit, dan dokumentasi yang harus dibuat. Contoh SQA untuk studi kasus yang saya pilih. Jamin keamanan data pasien dan admin, meningkatkan maintainability untuk pengembangan fitur di masa depan. Yang kedua, strategi kontrol kualitas, review dan workload pada setiap fase DLC, standar pengembangan, prosedur audit, dokumentasi yang harus dibuat. Dan untuk soalan yang kelima, menjelaskan langkah-langkah verifikasi dan validasi yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa sistem sesuai dengan
requirement, dan bebas dari cacat utama. Langkah-langkahnya untuk bagian verifikasi sebagai berikut, dan untuk validasi sebagai berikut. Dan untuk soal yang keenam, rancang minimal 3 penilaian unit atau unit tes, integration test, dan functional test, lengkap dengan tujuan pengujian, input, langkah uji, dan expected output. Berikut contoh rancangan 3 pengujian untuk studi kasus yang saya pilih. Unit tes modul pendaftaran pasien. Yang kedua, integration tes alur reservasi pasien ke konfirmasi admin. Yang ketiga, fungsional tes fitur keamanan login. Dan untuk simulasi atau diagram terkait rencana kualitas PNP atau alert pengujian, saya buat dalam bentuk di Drive.io. Ini adalah hasil diagram yang saya buat. Sekian presentasi dari hasil UTS saya. Terima kasih.